Halo semua, selamat datang kembali di Unix 3M. Ghana adalah negara yang terletak di Afrika Barat, yang menjadi contoh negara dengan sumber daya alam yang melimpah, namun mengalami kebangkrutan akibat hutang. Negara ini dikenal sebagai salah satu produsen coklat terbesar di dunia, serta memiliki peran penting dalam industri aluminium di Afrika. Ghana juga dianugerahi kekayaan mineral, termasuk emas, berlian, biji aluminium, batu kapur, serta biji besi. Selain itu, Ghana memiliki cadangan minyak dan gas alam yang melimpah, di mana perusahaan perminyakan nasional Ghana yang dikelola pemerintah memainkan peran utama dalam industri minyak dan gas di negara ini. Kendati demikian, kecenderungan untuk berhutang telah menjadi beban bagi negara Ghana hingga pada tahun 2023. Negara ini mengalami kebangkrutan yang memprihatinkan akibat hutang yang menggunung. Secara historis, sejak abad ke-14, wilayah yang sekarang menjadi Ghana modern, dikenal dengan sebutan Pantai Emas, telah terkenal sebagai produsen emas yang luar biasa. Kekayaan alam ini menjadi daya tarik bagi bangsa asing, di antaranya adalah bangsa Portugis, yang pertama tiba di Pantai Emas pada tahun 1471. Ketika pertama kali mencapai wilayah ini, mereka terkesan oleh kekayaan emas yang melimpah, sehingga memberi nama wilayah ini dengan Pantai Emas. Portugis segera mendirikan pos dagang di sepanjang pantai, dan mulai mengeksplorasi emas serta budak. Tahun-tahun selanjutnya, setelah kedatangan Portugis ke Pantai Emas, datanglah Belanda dan menjadi pemain penting di wilayah tersebut, menggantikan Portugis pada abad ke-17. Belanda merebut benteng São Sebastião dari tangan Portugis pada tahun 1637, dan sejak saat itu, mereka mengendalikan sebagian besar wilayah Pantai Emas. Selama pemerintahan Belanda, perdagangan emas dan budak tetap menjadi sumber pendapatan utamanya. Pada tahun 1867, Inggris mengambil alih Pantai Emas dari Belanda. Di samping melakukan pembangunan serta memperkenalkan budaya Eropa, Inggris juga berusaha mengeksploitasi sumber daya alam, terutama emas di wilayah ini. Pada tahun 1947, seorang aktivis kemerdekaan bernama Kwame Nkrumah, bersama dengan partai yang dia dirikan, memulai perjuangan untuk memperoleh kemerdekaan penuh dari Inggris. Setelah perjuangan yang gigih, pada tahun 1956, akhirnya Inggris setuju untuk memberikan kemerdekaan penuh kepada Pantai Emas. Puncaknya terjadi pada tanggal 6 Maret tahun 1957, di mana Kwame Nkrumah memproklamasikan kemerdekaan Pantai Emas, dan mengganti namanya menjadi Ghana. Ghana mencatat sejarah sebagai negara pertama di Afrika Sub-Sahara, yang berhasil merdeka dari penjajahan kolonial. Kemerdekaan ini bukan saja peristiwa bersejarah bagi Ghana, tetapi juga menjadi titik awal bagi gelombang gerakan kemerdekaan, yang menginspirasi seluruh benua Afrika. Kendati demikian, kemerdekaan ini juga menjadi babak baru bagi sejarah hutang Ghana yang menggunung, di mana hutang akibat pembangunan Ghana dengan bunga yang terus berkembang, menjadi bom waktu yang mengancam stabilitas ekonomi Ghana di masa depan. Setelah kemerdekaan dari Inggris pada tahun 1957, Ghana mengalami stabilitas ekonomi dan kemakmuran. Sebagai salah satu produsen coklat terkemuka di dunia, Ghana memiliki infrastruktur yang kuat dan sistem pendidikan yang maju. Presiden Nkrumah berencana mengubah ekonomi negara ini menjadi lebih maju dengan berhutang, dengan menggunakan pendapatan dari ekspor coklat sebagai jaminannya.
Kendati demikian, rencana ambisius ini tidak berjalan sesuai harapan, ketika harga coklat tiba-tiba turun pada sekitar pertengahan tahun 1960. Korupsi dan ketidakstabilan politik semakin memperburuk situasi, sehingga Ghana terjebak dalam hutang sebesar $1 miliar. Pada tahun 1966, Nkrumah digulingkan oleh perwira militer yang kecewa, dan meninggalkan Ghana dengan beban hutang yang sangat besar pada masa pasca revolusi. Sejak tahun 1966, Ghana terjebak dalam siklus hutang yang melilit, yang berarti negara ini terus mengambil hutang baru untuk melunasi hutang lamanya. Hal ini terjadi karena Ghana menghadapi kesulitan dalam membayar hutang yang sudah ada, sehingga negara ini harus mengambil pinjaman baru untuk mengatasi hutang yang jatuh tempo. Selain itu, mata uang Ghana dinilai terlalu tinggi dibandingkan mata uang asing. Ini berarti, satu unit mata uang Ghana memiliki nilai yang lebih tinggi daripada yang seharusnya, sehingga membuat produk Ghana menjadi lebih mahal bagi pembeli asing. Penilaian mata uang yang berlebihan ini menghambat ekspor karena produk Ghana menjadi kurang kompetitif di pasar internasional. Beberapa ekonom menganjurkan kepada Ghana untuk melakukan devaluasi mata uangnya. Devaluasi mata uang berarti menurunkan nilai tukar mata uang nasional terhadap mata uang asing. Dalam konteks Ghana, jika mata uang Ghana yang bernama cedi diturunkan nilainya, maka nilai cedi akan menjadi lebih rendah daripada dolar Amerika Serikat. Ini akan membuat produk-produk Ghana, termasuk coklat, menjadi lebih murah bagi pembeli asing, sehingga dapat meningkatkan daya saing ekspor Ghana di pasar internasional. Kendati demikian, devaluasi juga berisiko, karena Ghana memiliki hutang luar negeri yang harus dibayar dalam mata uang asing seperti dolar Amerika Serikat. Ketika nilai mata uang lokal telah melemah, maka pembayaran utang dalam mata uang asing akan menjadi lebih mahal. Ini dapat mempersulit negara dalam membayar utang luar negerinya, di mana tercatat pada tahun 1970, utang Ghana telah mencapai $5,7 miliar. Pada sekitar awal tahun 1990, Ghana menghadapi krisis ekonomi dengan inflasi tinggi dan pertumbuhan ekonomi yang lambat. Untuk mengatasi masalah ini, Ghana meluncurkan program reformasi struktural yang didukung oleh IMF dan Bank Dunia, termasuk langkah-langkah seperti liberalisasi ekonomi dan pemangkasan pengeluaran pemerintah. Namun, meskipun reformasi telah dimulai, Ghana masih terjebak dalam siklus hutang yang terus meningkat. Pada sekitar tahun 2000, Ghana mengalami pertumbuhan ekonomi berkat sektor minyak dan gas alam. Namun demikian, Ghana masih mengandalkan utang untuk proyek pembangunan dan program pemerintah. Pandemi COVID-19 juga memengaruhi ekonomi Ghana, dan semakin memperburuk beban utang bagi negara ini. Presiden Ghana saat ini, yaitu Nana Akufo-Addo, menghadapi sejumlah tantangan ekonomi yang mempengaruhi negaranya. Sejumlah analis berpendapat bahwa krisis ekonomi ini dipengaruhi oleh kebijakan politik dan ekonomi yang kurang tepat, termasuk janji kampanye yang mahal, seperti program pendidikan gratis dan pemberian makanan gratis bagi siswa. Beberapa tindakan seperti penghapusan sejumlah pajak dan pengeluaran besar-besaran, juga berdampak negatif pada pendapatan negara ini. Untuk mengatasi defisit keuangan, Ghana mengambil sejumlah pinjaman yang menyebabkan peningkatan eksposur utang terhadap PDB. Ini berdampak pada sektor perbankan, dan memicu beberapa kebangkrutan serta pemangkasan lembaga keuangan. Selain itu,
Pemerintah menghabiskan sebagian besar anggaran negaranya untuk membayar gaji pegawai. Menurut data Moneter Internasional, Ghana menghadapi situasi kebangkrutan yang menghantui pada tahun 2023. Tanda-tanda kebangkrutan ini sangat nyata, ketika negara tersebut gagal membayar utangnya senilai miliaran dolar kepada para pemberi pinjaman pada bulan Desember tahun 2022. Presiden Ghana, Nana Akufo-Addo, dengan jujur mengakui bahwa negaranya telah mencapai titik terendah dalam hal keuangan. Dalam sebuah pidatonya, Akufo-Addo mengungkapkan bahwa Ghana telah mencapai titik di mana kita tidak dapat membayar utang kita. Data IMF menunjukkan bahwa total utang luar negeri Ghana mencapai angka yang sangat besar, yaitu 62,7 miliar dolar. Struktur utang ini terdiri dari utang bilateral sebesar 30,4 miliar dolar, utang multilateral sebesar 29,8 miliar dolar, utang swasta sebesar 1,5 miliar dolar, dan utang domestik sebesar 600 juta dolar. Dan yang lebih mencemaskan, adalah rasio utang terhadap PDB Ghana yang mencapai 98,7% pada akhir tahun 2023. Angka ini mengindikasikan bahwa Ghana memiliki tingkat utang yang terlalu tinggi jika dibandingkan dengan pendapatan negaranya. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan video menarik lainnya dari Unix 3M. Sampai jumpa di video selanjutnya.